Shalom Ibu Bapak Sobat Maestro dan umat Tuhan dimanapun berada. Bersyukur kembali melalui program Suara Gembala, saya Pendeta Cheng Kim Guan kembali mengunjungi dan menyapa seluruh Sobat Maestro untuk kita dapat sama-sama masuk dalam perenungan akan firman Tuhan. Yang terlebih dahulu kita akan panjatkan dengan doa. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap tahta anugerah-Mu, ya Allah Bapa yang penuh dengan kasih dan kebaikan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas kesempurnaan kasih setia Tuhan dalam memelihara, menyertai, dan melindungi kami. Sehingga jika kami ada sebagaimana kami ada saat ini, apapun yang sedang kami derita dan apapun yang sedang kami alami, kami percaya semua dalam kendali pengetahuan dan kebaikan daripada Tuhan. Dari sebab itu kami bersyukur atas kebaikan Tuhan, dan saat ini kami mohon perkenan urapan daripada Allah Roh Kudus mengurapi memberkati setiap kami dimanapun berada, agar kami dapat menikmati persekutuan di dalam kuasa terang firman-Mu. Berbicaralah dan berkati kami semua dengan terang firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Ibu, Bapak, Saudara-saudara terkasih, Sobat Maestro dimanapun berada. Kita baru saja memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Ya, hari Pentakosta. Nah, kita akan mengingat bahwa dalam penggenapan pencurahan Roh Kudus, di sana ada penolong yang setia. Tema firman Tuhan yang akan kita sama-sama renungkan saat ini yaitu penolong yang setia. Namanya penolong. Manusia siap memberikan pertolongan dalam keterbatasan. Dan tentu ada batas. Tetapi kalau kita merenungkan penolong yang setia, ini bukan berbicara tentang pribadi seorang manusia, tetapi kita akan merenungkan pribadi Allah yang bertanggung jawab atas kehidupan ciptaannya. Puji syukur kepada Tuhan ya, bahwa Allah bertanggung jawab akan ciptaannya, dan Dia berjanji tidak akan meninggalkan ciptaannya, tidak akan membiarkan ciptaannya sebagai yatim piatu. Puji Tuhan. Kita akan lihat di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-18 dikatakan, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Ini pernyataan daripada Tuhan Yesus Kristus ketika Dia belum mati, belum bangkit, belum naik ke surga. Jadi selama Yesus di dunia ini mengajarkan satu ajaran-ajaran penting yang harus menjadi pengharapan dan iman kepada kita semua, sehingga kita terus dapat berpegang akan apa yang dijanjikan. Dan pada bagian ini kita akan merenungkan ketika Tuhan Yesus bersabda, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu." Sebagai yatim piatu. Yatim piatu itu adalah seorang anak yang tidak punya ayah, tidak punya ibu. Itu dikatakan yatim piatu. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kepada orang-orang percaya, "Aku tidak akan membuat kamu, meninggalkan kamu seperti yatim piatu." Sebagai yatim piatu. Dan dikatakan, "Aku akan datang kembali." Di dalam Yohanes 14 ayat 19 dikatakan, "Tinggal sesaat lagi, dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup." Puji syukur pada Tuhan. Jadi, kedua ayat ini menunjukkan bahwa maksud rencana Tuhan Yesus Kristus
yang saat itu ada dan datang ke dalam dunia ini akan meninggalkan dunia, naik ke surga, dan dia akan datang kembali. Ini berbicara tentang kedatangannya yang kedua kali. Tuhan Yesus bisa menyatakan janji-janjinya kepada orang-orang percaya karena Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia untuk yang pertama kali. Di dalam Matius 1 ayat 23 dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, ini berbicara bagaimana malaikat berbicara dalam mimpi kepada Yusuf, ya, suami daripada Maria, perawan Maria. Ini terkait dengan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan ayat Matius 1 ayat 23 itu merupakan penggenapan dari nubuatan yang tertulis di dalam Yesaya 7 ayat yang ke-14. Jadi jelas ratusan tahun sebelum Yesus lahir pun Allah sudah berencana untuk menyertai manusia sebagai makhluk ciptaannya yang tertinggi. Kenapa? Karena manusia dicipta Allah sesuai dengan rupa dan gambar Allah. Dan Allah konsisten. Dia tidak akan meninggalkan manusia begitu saja. Dia tetap bertanggung jawab atas ciptaan. Nah, ini hal yang perlu kita renungkan dan yang perlu kita ingat. Keberadaan kita di dalam dunia ini bukan sekonyong-konyong dan bukan asal ada. Tetapi keberadaan kita dan bahkan keberadaan kita saat ini, apapun keadaan kondisi kita, ini semua dalam kendali dan pengetahuan daripada Allah yang menciptakan kita. Terlebih, kita orang-orang percaya. Kita bersyukur sebagai orang-orang percaya. Karena Allah begitu concern, begitu perhatikan, begitu peduli terhadap manusia yang dicipta Allah. Dari sebab itu Allah berinkarnasi menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Itu kedatangan Yesus yang pertama. Maka Yesus bisa berjanji, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Nah, itu merupakan janji sebelum dia meninggalkan dunia ini. Nah, kita akan lihat ya hal berikutnya, yaitu bagaimana dia menggenapi janjinya. Dia menyatakan kebenarannya sebagai Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Sedangkan kita rayakan juga hari kenaikan Tuhan Yesus. Kematian, kebangkitan, kenaikan, dan pencurahan Roh Kudus. Nah, Allah Bapa mengirimkan Roh Kudus sebagai penolong yang lain. Ya, di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 dikatakan, aku akan meminta kepada Bapa, dan ia, Allah Bapa, akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Puji syukur kepada Tuhan. Ini sebagai bukti bahwa Allah Immanuel itu betul-betul Allah yang beserta dengan kita. Khususnya kita yang percaya. Kita harus dapat memahami ini, bahkan kita harus dapat merasakan penyertaan Allah, kebersamaan Allah, keberpihakan Allah, topangan Allah di dalam kehidupan kita. Nah, ini yang menjadi satu pengharapan kita, menjadi satu sukacita kita. Jangan sampai kita menjadi orang percaya, menjadi umat milik Allah, menjadi anak-anak Allah, tapi kita tidak dapat merasakan realita, kenyataan, kebersamaan, keberpihakan dengan Allah. Sedangkan penggenapan
pencurahan Roh Kudus, yaitu mengirimkan penolong yang lain, itu sudah digenapi, sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Jadi alangkah sedihnya jika kita sebagai orang percaya tapi tidak mengalami penyertaan Allah. Nah, maka sebab itu, biarlah melalui perenungan bersama ini, kita kembali mengingat apa perkataan Tuhan dan apa janji Tuhan. Dan itu semua sudah digenapi. Sebab memang sekarang ini ya, tidak bisa dipungkiri, banyak ajaran-ajaran, banyak doktrin-doktrin yang mengutarakan bahwa Yesus itu janjinya palsu. Yesus itu tidak bisa menggenapi janjinya. Mana buktinya Allah beserta dengan kita? Nah, banyak orang yang meragukan itu. Kenapa mereka ragu? Karena mereka memang tidak percaya. Kenapa mereka ragu akan kebenaran kitab suci, kebenaran perkataan Kristus? Karena dasarnya mereka tidak percaya. Nah, ini berbicara tentang keyakinan, tentang kepercayaan. Bersyukur kepada Tuhan jika kita semua menjadi orang-orang percaya yang saat ini sedang merenungkan kembali, mengingat kembali peristiwa-peristiwa penting yang sudah terjadi. Yaitu mengingat kembali bahwa Yesus sudah pernah berjanji akan memberikan penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Menyertai kamu selama-lamanya karena untuk menggenapi Immanuel, Allah beserta kita. Puji syukur kepada Tuhan. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-7, yaitu roh kebenaran yang menyertai kita, yang menjadi penolong kita, roh kebenaran. Roh tidak bisa dilihat. Angin tidak bisa dilihat. Betul kan ya? Tapi angin itu kita yakin ada angin. Walaupun tidak kelihatan, tetapi dapat kita rasakan. Nah, kalau janji Allah dinyatakan kepada orang-orang percaya, bentuk penggenapan penolong yang lain itu bentuknya roh. Bukan sesuatu materi, bukan sesuatu pribadi yang bisa dijamah, yang bisa kelihatan. Yaitu roh. Roh kebenaran. Dikatakan juga, dunia tidak dapat menerima dia. Nah, dunia tidak dapat menerima dia. Karena apa? Perspektif sudut pandang dunia untuk bisa menerima itu jika dapat dibuktikan, dapat dilihat, dapat diraba, dapat dinikmat. Itu ukuran dunia. Dunia sulit sekali untuk yakin kepada apa yang tidak kita. Tetapi ketahuilah ibu bapak saudara terkasih, jika kita bisa percaya kepada Allah pencipta kita yang tidak bisa kita lihat, namun kita bisa percaya, ini karena bukti peran daripada roh kebenaran, Roh Kudus yang menolong kita sehingga kita bisa percaya kepada apa yang tidak kita lihat. Betul kan ya? Iman, percaya kepada sesuatu yang tidak kita lihat. Dan berharap bahwa apa yang tidak kita lihat itu sekali waktu pasti digenapi. Nah, ini iman, percaya kita. Kita justru percaya kepada sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Kenapa? Karena ada roh kebenaran yang menuntun kita, memampukan kita, memberikan iman, pengharapan kepada. Dunia tidak bisa melihat dia, tidak dapat menerima dia, bahkan dunia menolak dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Penolakan dari dunia terhadap roh kebenaran. Ini yang mengakibatkan banyaknya tafsir-tafsir yang menyesatkan, yang menyerang, yang menyudutkan kebenaran kitab suci. Jadi kita tahu ya, kenapa? Ya memang dunia tidak bisa menerima roh kebenaran. Yang benar ini malah ditolak. Dikatakan juga di dalam Yohanes 14 ayat 17b, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tetapi kamu mengenal dia.
kita sebagai orang-orang percaya perlu mengenal pribadi Allah yang diperkenalkan, yang diajarkan melalui apa yang diberitakan oleh Yesus Kristus. Jadi iman itu timbul dari pendengaran. Mendengar apa? Mendengar firman Kristus. Mendengar sabda Kristus. Mendengar perkataan Yesus Kristus. Itulah iman, kebenaran. Iman yang membawa kita percaya kepada Allah yang esa, Allah yang benar. Kita perlu mengenal. Kenapa kita perlu mengenal? Karena dia pribadi. Pribadi yang hidup. Kalau dia adalah benda mati, materi, benda mati, cukup kita tahu. Kita tidak bisa mengenal sesuatu yang mati. Yang bisa kita kenali itu adalah sesuatu yang hidup, berkepribadian. Maka kita dapat mengenal. Tuhan Yesus katakan, tetapi kamu mengenal dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ia, pribadi itu, menyertai kamu. Bahkan pribadi itu tidak jauh. Ada di dalam kamu. Puji syukur kepada Tuhan. Nah, inilah janji yang kita ingatkan melalui peristiwa Pentakosta. Pencurahan Roh Kudus. Ya, nah kita juga akan merenungkan peran daripada Roh Kudus itu apa. Kita mesti tahu, kalau perannya kita tahu, maka kita dapat menggunakan kekuatan roh itu untuk kita dapat menghadapi berbagai pergumulan, tekanan-tekanan, masalah-masalah yang kita hadapi. Peran Roh Kudus sebagai penolong yang setia. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-25 dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Jadi jelas, ini pesan Tuhan Yesus sendiri katakan ketika dia belum mati, bangkit, naik ke surga. Ini sudah diajarkan. Ini pesan yang terus diajarkan, digaungkan, diberitakan oleh Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapakku dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, penolong yang lain itu penghibur, yaitu Roh Kudus. Siapa yang perlu dihiburkan? Yaitu orang-orang yang dalam kedukaan, orang-orang yang dalam penderitaan, orang-orang yang dalam ketertekanan. Itu perlu dihiburkan oleh Roh Kudus. Puji syukur pada Tuhan. Ini penolong yang dari Allah. Ini penolong yang setia. Ini penolong yang tidak pernah melupakan kita. Manusia manapun mudah menolong kita dan mudah meninggalkan kita. Itu karena manusia. Manusia terbatas. Tetapi jika Allah penolong kita, Dia adalah Allah Immanuel. Allah yang menyertai kita dengan mencurahkan roh-Nya untuk menghibur kita. Roh Kudus berperan juga untuk mengajar segala sesuatu kepada kita. Mengajar, memperlengkapi kita dengan didikan, dengan pengetahuan dan hikmat. Puji syukur kepada Tuhan. Nah, ini peran daripada Roh Kudus. Jadi jika kita bisa merenungkan firman Tuhan, kita bisa mengingat janji Tuhan, lalu kita bisa melewati hari-hari yang penuh dengan berbagai tantangan, pergumulan, kesulitan, baik tantangan dari luar tubuh kita ataupun tantangan di dalam tubuh kita, yaitu sakit penyakit. Kita selalu mendapat kekuatan, sadari bahwa ada kekuatan penolong yang ada di dalam tubuh ini. Dan dikatakan juga, Dia akan mengingatkan kamu. Kenapa perlu diingatkan? Karena manusia seringkali lupa.
Kita manusia terbatas, kita bukan manusia sempurna. Banyak kelemahan dan bahkan sering kali lupa. Apalagi kalau usia kita sudah menanjak, usia sepuh, usia tua. Karena apa penyakitnya? Pelupa. Untung ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan. Mengingatkan apa? Ya dikatakan akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mengingatkan akan janji Tuhan. Mengingatkan akan firman Tuhan. Ini hal penghiburan yang Roh Kudus nyatakan, Roh Kudus kerjakan di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Jadi kalau kita mengingat janji Tuhan, itu karena peran Roh Kudus. Tetapi kalau kita ingat selalu kesalahan orang lain, dendam, benci, bermusuhan, jengkel pada seseorang, itu adalah peran roh kegelapan, roh penyesat. Nah, ini tolak ukurnya. Ini indikasinya sebetulnya mudah sekali. Kita dapat membedakan apakah ini peran penolong yang setia itu atau ini peran pengganggu, ya. Karena memang kepahitan, kebencian, iri, dengki, sombong itu selalu ada menggoda dan mengganggu hati kita. Sehingga kita seringkali kehilangan damai sejahtera. Betul kan? Kalau orang sirik, orang jengkel, orang dendam, bisa nggak kira-kira menikmati damai sejahtera? Nggak bisa. Kenapa? Karena di dalam hatinya itu yang berperan bukan Roh Kudus, bukan roh penolong yang setia, tetapi roh kegelap. Sebab roh penghibur, yaitu Roh Kudus, dialah yang akan memberikan damai sejahtera. Nah ini, supaya kita dapat menikmati sukacita dan damai sejahtera di tengah dunia yang kacau balau dan menggelisahkan ini, kita ingat janji Tuhan. Yohanes 14 ayat yang ke-27 dikatakan, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Ini janji itu. Ada damai sejahtera yang begitu orisinil, yang begitu bersumber daripada Allah Immanuel yang menyertai kita. Yang bersumber daripada peran daripada Roh Kudus, yaitu damai sejahtera yang daripada Allah. Damai sejahtera yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Sangat berbeda kualitasnya dengan damai sejahtera yang dari dunia. Ada pujian. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Itu lagu pujian kita kenal. Itu yang menuntun dan mengingatkan kita akan damai sejahtera yang daripada Allah. Dari sebab itu, ibu, bapak, saudara-saudara terkasih, melalui perenungan bersama pada kesempatan kali ini, kita diingatkan kembali. Ada penolong setia yang tidak pernah meninggalkan kita, yaitu Allah Immanuel. Kita tidak perlu gelisah dan kita tidak perlu gentar. Apapun yang sedang melanda dan kita hadapi, Allah Immanuel, Allah beserta kita, Dia mengirimkan penolong, yaitu Roh Kudus yang menyertai kita selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk perenungan bersama pada kesempatan yang singkat ini. Roh Kudus menjadi penghibur kekuatan bagi kami, umat tebusan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan segala doa. Haleluya. Amin. Shalom, ibu, bapak, sobat maestro terkasih dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.